Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang kepramukaan. Ada salam pramuka, moto, lambang, dan tanda pengenal gerakan pramuka. Nah, yang pertama itu salam pramuka. Salam pramuka artinya salam yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Salam pramuka sendiri dibagi jadi 3, yaitu salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Salam biasa itu diberikan kepada sesama anggota pramuka. Nah, kalau salam hormat itu diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi, kayak misalnya bendera kebangsaan, jenazah yang sedang lewat, kepala negara, wakilnya, dan pejabat-pejabat lainnya. Yang terakhir, salam janji. Salam ini dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Yang kedua, kita belajar tentang moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka sendiri artinya semboyan tetap dan tunggal bagi gerakan pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, yang mengandung arti janji, satya, harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dharma. Moto gerakan pramuka juga ada pengaruhnya, yaitu menambah rasa percaya, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka, menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga sebagai pramuka. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Dasa dharma, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, kita belajar lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini dipergunakan pertama kali pada tanggal 14 Agustus 1961. Lambang gerakan pramuka berupa gambar siluet tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, yang mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Buah kelapa tahan lama, yang mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, yang mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Kelapa tumbuh menjulang tinggi, yang mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar kelapa kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Kelapa pohon yang serbaguna, yang mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir atau satuan, tanda pengenal, dan alat administrasi gerakan pramuka. Keempat, kita akan membahas tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Apa itu tanda pengenal gerakan pramuka? Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka, satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Tanda pengenal gerakan pramuka dimaksudkan sebagai identitas jati diri seorang pramuka. Dengan tanda pengenal, kita juga dapat mengetahui wilayah tempat ia berasal, satuan tempat ia bergabung, tugas yang sedang dilaksanakannya, jabatan yang dipangkunya, kecakapan dan yang dikuasainya, dan penghargaan yang telah diterima. Apa fungsi tanda pengenal gerakan pramuka? Tanda pengenal gerakan pramuka berfungsi sebagai alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat para pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka juga berfungsi sebagai alat pengenal seorang pramuka, tanda pengakuan
pengesahan atas keanggotaan, kecakapan, pemberian tanggung jawab, hak dan kewajiban. Tanda pengenal juga berfungsi sebagai tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya. Tanda pengenal gerakan pramuka tidak berfungsi sebagai tanda pangkat dan perhiasan. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. 1. Tanda umum. 2. Tanda satuan. 3. Tanda jabatan. 4. Tanda kecakapan. 5. Tanda penghargaan. Tanda umum. Tanda umum adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Tanda umum berfungsi sebagai jati diri seseorang sebagai anggota gerakan pramuka. Macam-macam tanda umum adalah A. Tanda tutup kepala. Seperti yang kita lihat, tanda tutup kepala putra dan putri berbeda. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi warna dari tanda tutup kepala putra dan putri sama. Seperti siaga berwarna hijau, penggalang merah, penegak kuning, pandega coklat, pembina putih. B. Tanda setangan leher atau hasduk. Seperti ini adalah gambar dari tanda setangan leher atau hasduk. Tanda pelantikan. Bisa kita lihat tanda pelantikan putra dan putri berbeda. Tanda pelantikan putri berbentuk lingkaran dan tanda pelantikan putra berbentuk bulat ketupat. Tanda kepramukaan Indonesia. Tanda WWSM Pramuka Putra dan Putri juga berbeda bentuknya. WWSM Putra berbentuk segi 4 dan WWSM Putri berbentuk lingkaran. Tanda harian. Tanda harian pramuka berbentuk tunas kelapa. Tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung. Tanda satuan yang dimaksud mulai dari satuan terkecil sampai satuan tingkat nasional. Macam-macam tanda satuan adalah A. Tanda bagi siaga. B. Tanda regu bagi penggalang. C. Tanda sangga bagi penegak. D. Tanda reka bagi pandega. E. Tanda krida bagi satuan karya pramuka. F. Tanda satuan karya pramuka. G. Nomor gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing. H. Badge daerah dan tanda wilayah. Tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Macam-macam tanda jabatan adalah A. Bagi peserta didik. 1. Tanda pemimpin barung utama sulung, pemimpin regu utama pratama, pemimpin sangga utama pradana, dan ketua racana. 2. Tanda pemimpin dan wakil pemimpin barung, regu, sangga, dan reka. 3. Tanda pemimpin dan wakil pemimpin krida. 4. Tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega, ranting sampai dengan nasional. B. Bagi anggota dewasa. 1. Tanda pembina dan pembantu pembina, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. 2. Tanda pelatih pembina. 3. Tanda majelis pembimbing, gugus depan sampai nasional. 4. Tanda andalan dan pembantu andalan. 5. Tanda jabatan lainnya.
Tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan di gerakan pramuka hanya diperuntukkan bagi peserta didik. Macam-macam tanda kecakapan adalah: A. Tanda kecakapan umum. Berikut adalah contoh dari tanda kecakapan umum, yaitu siaga mula, siaga bantu, siaga tata, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, pandega, bantara, dan laksana. B. Tanda kecakapan khusus. Berikut adalah gambar dari tanda kecakapan khusus. Tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya, yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda penghargaan terdiri atas tanda penghargaan bagi didik dan tanda penghargaan orang dewasa. Berikut adalah lencana teladan tanda penghargaan untuk anggota muda gerakan pramuka. Tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota muda gerakan adalah lencana teladan, bintang tahunan, lencana karya bakti, lencana wiratama, dan tanda penghargaan kegiatan, Tiska atau Tigor. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.